I count 'em. I got rules, I got bread, 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 up and down, bread, up and down, right, bread, up and down, open, open. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbar Maulana dari Prodi Sistem Informasi UTBC Purwokerto dengan penduduk mahasiswa 048795204. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita bisa mulai untuk prakteknya kali ini. Oke, kita bisa langsung saja mulai untuk praktek tugas 3 kali ini ya. Untuk soalnya sendiri kurang lebih seperti ini, kita akan mempraktekkan framework Vue.js ya. Jadi untuk tugas 2 dan tugas 3 kurang lebih sama, itu tentang sita apps ya. Kita akan membuat sita apps, cuma bedanya kita akan migrasikan untuk coding-coding di tugas 2 itu ke framework Vue.js. Tentunya tidak hanya asal kopas saja ya, kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada di Vue.js-nya. Kurang lebih untuk contoh sederhananya seperti ini nih. Untuk natif kemarin kan ya, nah untuk natif kan biasanya diawali dengan HTML ya, jadi dengan HTML juga. Untuk Vue.js kita awali dengan template seperti ini ya. Itu untuk membungkus semua instruksi-instruksinya. Oke, kita lanjut lagi untuk di soalnya. Kita akan mempraktekkan pada halaman stok manager, lalu pada delivery order. Oke, di sini ada beberapa instruksi ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk instruksinya. Kita akan langsung saja mulai untuk prakteknya. Nah, untuk tujuannya sendiri ya, yaitu mengimplementasikan sistem pengerjasian kode JavaScript ke framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan, yaitu sita apps ya. Di sini kita akan mengimplementasikan yaitu dari view komponen, template, vif, velse, if, vshow, lalu ada voucher ya, yaitu minimal 2 voucher nanti kita akan coba masukkan. Lalu ada filter, formatting text, ada must-have, VTech, HTML, lalu ada vbeam, vmodel, dan compute, lalu ada v4, array rendering, serta custom element dan template. Untuk tampilannya sendiri seperti ini ya untuk Vue.js-nya ya. Jadi untuk Vue.js kita akan lebih spesifikkan, tidak pada kayak seperti tugas 2 ya. Pada tugas 2 sendiri itu kita masih menggunakan native, jadi untuk file-nya jadikan satu. Nah, untuk Vue.js kita akan klasifikasikan semuanya untuk file-filenya ya, jadi lebih rinci lah untuk file-filenya. Itu nanti kita ada PA stock ya, tabelnya, ada DAO tracking, lalu ada order form, ada status page-nya, dan apps modal. Ini ada pop-up-nya juga ya. Nah, kita mulai, kita masuk ke codingannya. Sebelum masuk ke aplikasinya ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dari Vue.js-nya. Oke, kurang lebih untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Kita bungkus dan di sita apps. Semuanya ada pada folder src itu sendiri, itu artinya dari source. Yang pertama ada asset, sini untuk menyimpan file statis ya, seperti gambar. Lalu ada komponen, nah ini komponennya ya. Komponennya ada di sini. Ada komponen icon. Oke. Nah, lanjut ke JSON. Sini untuk menyimpan datanya ya. Untuk datanya sendiri sudah ada pada soal diberikan, yaitu ada data usernya dan data manajernya. Jadi kita masukkan pada JSON. Lalu untuk routernya sini ya. Router sendiri berfungsi untuk menghubungkan semua yang ada pada Vue.js ya. Dari Vue mulai dari sini nih. Ada Vue login, order, stock, tracking ya. Kita masukkan semua di sini. Jadi untuk aturannya ya, kita masukkan semua pada router di index.js-nya. Oke. Lanjut.
ke view-nya. Nah, untuk view-nya ada beberapa halaman yang saya buat, mulai dari login yang pertama ya, lalu ada dashboard, lalu spesifik mulai ke order view, stok orderan, lalu stoknya, lalu trackingnya. Oke, untuk menjalankan Vue.js sendiri, kita menuju ke terminal. Kita masuk dulu ke foldernya ya, dengan mengetikkan cd cita apps, lalu kita ketikkan npm run dev. Nanti akan muncul localhost-nya ya. Nah, ini localhost-nya tinggal kita kopikan saja, lalu kita masuk ke browser. Nah, ini ya, kurang lebih untuk tampilan login-nya ya, login tag-nya. Sini ada pop-up-nya, selamat berhasil, login berhasil, selamat datang Agus Pranoto, karena saya menggunakan user Agus Pranoto. Masuk ke dashboard. Untuk tampilan kurang lebih seperti ini ya. Saya menggunakan API untuk data real time-nya ya. Jadi ini sama sore, karena ini udah sore jam 16.41. Untuk tanggalnya juga sama, tanggal 30 Mei 2026 sama ya. Oke. Yang pertama kita menuju ke stok bahan ajar. Sebelum kita mempraktekkan, sini ada indikasi dari soal-soalnya ya. Mulai dari nanti kita akan menampilkan safety stock. Safety stock itu ada 3 warna. Kalau aman itu hijau, kalau menipis itu oranye, kalau kosong itu merah. Oke. Sini ada dapat fitur menambahkan data bahan ajar, nanti ada. Lalu update juga kita akan coba praktekkan. Lalu fitur untuk menghapus data bahan ajar juga nanti kita praktekkan ya. Oke. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dalam stok manager ada data fill, filter sort, CRUD operation ya. Sini saya sudah memasukkan semuanya sesuai dengan instruksi di soal. Oke. Untuk depend optionnya ya, watchernya kita pada depend option. Lalu kita untuk CRUD option operationnya kita membuat from plus validasi create, enter simpan langsung, update edit inline, enter update langsung. Highlight konfirmasi modal, pop up juga kita akan masukkan ya. Nah, ini untuk instruksinya ya. Misal warna hijau berarti aman, warna oranye berarti menipis, kalau merah itu kosong. Oke. Dengan aturan kita menggunakan pengandaian itu if quantity lebih besar dari safety. Oke. Untuk dan else if jika quantity lebih besar dari kosong ya. Ini kalau aman, if quantity lebih besar atau sama dengan dari safety ya. Kalau ini quantity lebih besar dari 0. Nah, kalau kalau kosong kita menggunakan else dengan quantity 0 ya. Oke, data field catatan HTML muncul saat mouse over pada kolom status, ditampilkan sebagai tooltip HTML menggunakan v-HTML. Event handler mouse click menutup tooltip. Nah, kita langsung coba praktekkan pada stok bahan ajarnya. Sini kita bisa mengurutkan ya, mulai dari pencariannya untuk kode mata kuliah, serta sini juga ada beberapa pilihan untuk daerah ya. Kita juga sudah mempraktekkan pada tugas sebelumnya. Ini ada urutan ya, urutan mulai dari A sampai Z, Z sampai A, atau dari stok terendah atau dari stok tertinggi. Harga terendah juga kita bisa ya, dan harga tertinggi. Misal kita ingin ngebalikan, tinggal klik reset aja. Nah, kembali ke style semula. Sini juga ada filter stok yang untuk mempercepat atau user itu biar lebih mempermudah user, kurang lebih itu seperti user friendly. Tinggal checklist saja, checkboxnya ya. Ini ada pop up-nya nih, 2 bahan ajar perlu di reorder ya. Stok bahan kosong masih ada semua stok kosongnya. Di sini saya akan mencoba memasukkan tambah bahan ajar dengan kode mata kuliah, katakan aja STSI 4444. Misal kategori mata kuliah praktikum, praknya di R1 A5 ya. Jumlah stoknya misal 20, catatan HTML edisi 3. Contoh mata kuliahnya katakan dia basis data, daerahnya Jakarta, lalu harganya 70.000. Ini settingannya udah otomatis yang menggunakan RP. FT stoknya
bisa. Jadi nanti akan warnanya hijau ya, karena jumlah stoknya lebih dari safety stock. Kita tinggal kalau sudah klik enter aja. Kau simpan. Bahan ajar basis data berhasil ditambahkan. Kita coba cek sini apakah ada. Sini ada ya basis data. Dan nomor Kikum di Raga 1A5 dengan harga 69. Dan jumlah aman ya. Misal kita akan mengedit sini nih. Misalnya kita coba edit. Nah, agar stoknya tidak menipis ya, kita tambahkan menjadi 16 ya. Kita bisa mencari ya mulai dari sini kategori wajib, urutan, nah untuk biar mengembalikan tampilan kembali kita tinggal klik aja reset. Mungkin untuk penjelasan dari stok bahan ajar kurang lebih seperti ini ya, untuk mempersingkat waktu, karena untuk prakteknya sendiri dibatasi dengan 15 menit ya, jadi kita maksimalkan waktu sebaik mungkin. Kita lanjut ke tracking DO. Sebelum kita tracking, kita buat pesanannya di sini. Sini untuk nomor DO-nya tergenerasi secara otomatis ya. Misal kita sudah dimulai dari 001, tapi kalau kita mulai bikin lagi nanti langsung otomatis ke 002. Kita coba mulai dulu. Tanggalnya otomatis ya, mulai dari tanggal ini 30. Nah, coba buat pesanan DO. Nah, kita coba tracking ya sini. Nah, ini dari white-nya DO dibuat melalui form pemesanan Sita UT. Nih jamnya detail banget ya, jam 16 menit 57 detik 17. Nah, sini jika ingin menambahkan statusnya ya, sini kita coba misal paket sedang diambil oleh kurir. Kita klik simpan. Nanti untuk data otomatis diperbarui ya. Kita coba cek lagi. Nah, kita bisa mengupdate ya dengan instruksi soal nomor 2, juga menggunakan local time ya, API online. Nah, untuk penjelasannya sendiri ya, saya juga sudah merangkum dalam bentuk PPT. Sini untuk pencariannya berdasarkan nomor DO, bisa menggunakan link juga, lalu klik enter untuk mensubmit pencarian, ESC untuk clear atau reset. Jadi untuk mempermudah user juga ya, jadi tidak perlu mencari tombol simpan mana ya, kita bisa langsung klik enter aja pada keyboard ya. Ini juga kita menggunakan DO otomatis ya, dengan program kurang lebih seperti ini. Jadi misal kita sudah 01, nanti otomatis enggak 01 lagi, kita terus 02 dan seterusnya. Untuk format tanggalnya juga ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tampilannya ya, mulai dari displaynya kita menggunakan mask test untuk interpolarisasi test. Kita juga menggunakan vtext untuk tes binding, vhtml untuk render HTML, dan vpaint untuk atribut bindingnya. Lalu untuk pengondisian kita menggunakan vif, velse-if, velse, dan vshow yang tadi kita coba praktekkan ya. Lalu ada untuk data inputnya ya, kita menggunakan vmodel untuk two-way binding, v-for untuk loop array, klik untuk event klik ya, yang tadi enter atau SC, sama ini key up enternya ya di keyboard enter. Lalu untuk logikanya ya, kita menggunakan compute ya untuk change property, metode juga kita pakai yaitu untuk function property, lalu watch untuk data watchernya, serta filter untuk text formatting. Nah, kurang lebih contoh codingnya seperti ini ya, mulai dari watch, minimal watcher ya, dan compute dan filternya nih. Contoh codingnya yang ada di code.
Nah, ini kriteria penilaiannya ya. Sepertinya saya sudah mempraktekkan semuanya mulai dari arsitektur dan struktur Vue.js-nya. Nah, kurang seperti ini. Lalu data binding, directive filter, kondisional, compute dan method, watcher minimal 2 sudah. Juga untuk form dan validasi yang event handle juga ada. Dan untuk interface UI UX-nya kurang lebih seperti ini ya untuk saya ya. Mungkin sederhana tapi setidaknya jelas ya dan user friendly. Nah, buat kesenangan dan untuk pemdevelopernya. Lanjut. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk kesimpulannya ya, kita untuk Vue.js itu kan menggunakan single file komponen ya, dengan pemisahan komponen yang jelas mulai dari view, komponen, router dan service. Jadi kalau pakai Vue itu lebih ringan ketimbang pada tugas 2 yaitu natif ya. Lalu seluruh indikatornya kita sudah penuhi ya yang tadi saya sebutkan. Lalu filter tipenya ada. Secara real time untuk tracking DO juga input DO otomatis, pencariannya juga kita bisa klik enter percepat OSC ya. Lalu tambah status jalan dengan timestamp lokal yang tadi saya sudah praktekkan. Nah, untuk antar mukanya responsif dan intuitif ya, jadi lebih mudah user friendly ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk tugas 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mas Maulana, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.